Bagaimana cara ruh membimbing perjalanan hidup manusia? Mari sama-sama mengambil hikmah pembelajaran dari pengalaman yang Allah taburkan dari perjalanan hidup beberapa tahun yang lalu. Kita ambil contoh. Ketika Juan Siregar menulis buku, yang pertama dilakukan buat judul buku, kemudian lengkapi dengan bab-bab yang akan ditulis. Karena tidak tahu hendak menulis apa isi dari bab-bab itu, maka memohon petunjuk kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Karena belum mengerti bahasa Arab, maka cukup bahasa Indonesianya saja. Karena tujuan membaca bukan untuk ritual, tetapi untuk mendapat petunjuk. Selama membaca itu, hati kita akan terbekali apa-apa saja yang akan ditulis di dalam masing-masing bab. Secara umum sudah tergambar. Kemudian mulai menulis. Apakah dengan terbekali seluruh Al-Quran itu kita sudah bisa menulis? Tentu belum. Dalam menulis kita butuh ilmu-ilmu yang detail. Dari mana dapat ilmu-ilmu itu? Tentu dari ilmu yang kita miliki sebelum, dari pengalaman-pengalaman hidup sebelum. Apakah itu cukup? Belum. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Jadi sebelum menulis, Juan Siregar sholat terlebih dahulu. Subuh misalkan. Subuh itu 2 rakaat. Tetapi diawali dengan 8 rakaat terlebih dahulu. Seperti sunnah tahiyatul masjid, taubah, hajat, maupun qobliyah. Selama menjalankan sholat sunnah itulah Allah membekali ruh kita melalui bisikan Rabbani. Setelah sholat, kita ke komputer menuangkan semua ilmu-ilmu yang dibisikkan selama sholat. Ketika ilmu itu selesai ditulis, sudah tiba sholat berikutnya, yaitu duha. Duha itu 2 rakaat, tetapi selalu diawali dengan 8 rakaat yang lain. Begitu juga zuhur, 4 rakaat, tetapi diawali dengan 6 rakaat sunnah. Asar 6 rakaat sunnah, maghrib 6 rakaat sunnah, isya 6 rakaat sunnah, dan sebelum istirahat malam ada witir. Awali lagi 6 atau 8. Jadi setiap Juan Siregar menulis buku, sholatnya itu setiap hari pasti 78 rakaat. Jadi tidak heran 16 buku yang ditulis tidak ada yang selesai lebih dari 1 bulan. Bahkan satu buku setebal 280 halaman hanya dalam 6 hari. Yaitu ketika sedang menjalankan ibadah puasa Syawal. Begitulah dasar keberadaan ruh yang ada di dalam hati ketika Allah membisikinya menjalani perjalanan hidup. Allah tentu maha adil, mustahil itu terjadi hanya kepada seorang pribadi. Tetapi pengalaman Juan Siregar itu hanya sebatas contoh bagi kita semua bangsa Indonesia. Dan setelah ini semua bangsa Indonesia bisa melakukannya dan kelak akan dicontoh oleh semua manusia di muka bumi. Begitulah cara Allah menghimpun semua manusia buah cintanya ini agar bisa kembali kepadanya. Itulah kemenangan perang hawa nafsu yang membuat iblis sendirian ke neraka. Karena dengan kita mengikuti bisikan-bisikan Rabbani, peran iblis sebagai pemimpin manusia sudah tidak berfungsi. Kepada yang terhormat para pemirsa, mohon sebarluaskan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.